Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu, sebelumnya saya izin untuk mengenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Dr. Faisal Bukhari, sedang berjaga pada klinik Pasundan pada pagi hari ini, Bu. Sebelumnya saya di sini izin untuk mencatat identitas putri Ibu terlebih dahulu, ya Bu ya. Apakah bersedia, Bu? Bersedia. Baik Ibu, sebelumnya putri Ibu namanya siapa ya, Bu? Caca. Caca, ya Bu ya. Perempuan ya Bu ya. Usianya berapa tahun, Bu? Baru 4 hari. Baru 4 hari ya. Lalu Ibu kalau boleh tahu untuk alamatnya di mana, Bu ya? Di Januari. Jalan Kenari. Kalau selanjutnya Ibu, pekerjaan Ibu sebagai apa ya? Pegawai swasta. Pegawai swasta. Baik Ibu, saya izin jelaskan terlebih dahulu. Jadi kita di sini akan melakukan pemeriksaan refleks pediatrik, Bu. Tujuannya ini untuk mengetahui respon refleks pada putri Ibu, Bu. Apakah normal atau terdapat gangguan, Bu, pada respon refleksnya. Sebelumnya apakah Ibu bersedia, Bu? Bersedia. Bersedia, Bu ya. Baik Ibu, sebelum kita melakukan pemeriksaan, di sini saya izin untuk mencuci tangan terlebih dahulu, Bu ya. Baik, selanjutnya di sini kita cuci tangan terlebih dahulu dengan menurut 6 langkah menurut WHO. Oke. Baik Ibu, silakan untuk putrinya boleh diambil tindakan ya. Oke, baik. Setelah kita cuci tangan menurut 6 langkah menurut WHO, baik pertama di sini kita akan melakukan refleks jalan, yang mana pertama kita pastikan posisi bayi kita pastikan tengkurap. Sebelum kita lakukan pemeriksaan, baiknya kita buka bayinya terlebih dahulu. Oke, baik, kita pastikan tengkurap, lalu selanjutnya kita gunakan telunjuk, lalu selanjutnya kita garukan dari bahu sampai ke arah bawah sekitar 2-3 cm dari arah lateral ke proses spinosus. Lalu selanjutnya kita amati pergerakan dan juga respon refleks pada pasien. Oke, baik, yang kedua di sini kita akan melakukan pemeriksaan refleks moroh, yang mana kita pastikan pasien ini berada pada posisi spinasi. Lalu selanjutnya kita pastikan pertama lengan yang satunya kita pastikan pegang pada bagian kepala pada pasien. Lalu selanjutnya kita jatuhkan posisi kepala pada pasien dan dulu kita tahan. Lalu selanjutnya kita amati pergerakan refleks dan juga respon refleks pada pasiennya. Yang mana untuk refleks ini ini sudah ada sejak lahir. Nah, lalu selanjutnya di sini kita akan melakukan pemeriksaan refleks leher trofik asimetrik, yang mana pertama kita pastikan bayi atau pasien ini dalam keadaan supinasi terlebih dahulu. Lalu selanjutnya kita bisa arahkan kepala bayi ini ke arah sebelah kanan, lalu selanjutnya kita tahan selama 15 detik. Lalu selanjutnya kita amati respon refleks pada bayi tersebut. Lalu selanjutnya juga kita bisa lakukan cek selanjutnya ke arah ekstremitas yang lainnya. Kita lakukan ke arah yang berlawanan, itu ke arah kiri. Lalu selanjutnya kita tahan selama 15 detik juga. Lalu selanjutnya kita amati pergerakan respon dan juga refleks pada bayi pasien ini. Baik, untuk refleks ini sudah ada pada sejak lahir, dan biasanya ini dia akan hilang pada kurun waktu itu sekitar umur yang usia 3 bulan. Oke, baik, lalu selanjutnya di sini kita akan melakukan pemeriksaan refleks palmar guard. Yang pertama kita pastikan posisi bayi pasien ini dalam keadaan supinasi juga. Lalu selanjutnya kita gunakan bagian tangan telunjuk, kita letakkan pada bagian pergelangan tangan pasien. Lalu selanjutnya kita amati pergerakan dan juga respon refleks pada pasien, apakah bayi atau pasien tersebut ini dia akan menggenggam bagian tangan telunjuk pada pemeriksaan atau tidak. Nah, lalu selanjutnya untuk respon refleks ini ini sudah ada juga sejak lahir, namun ini akan berhenti pada usia 6 bulan. Oke, lalu selanjutnya di sini kita akan melakukan pemeriksaan refleks plantar guard. Yang pertama di sini kita bisa pastikan pasien dalam keadaan supinasi. Lalu selanjutnya di sini kita pastikan bagian jempol ini berada pada bagian telapak kaki pasien, dengan pastikan dalam keadaan tangan yang tepat di bawah jari kaki pasien. Lalu selanjutnya bagian telunjuk kita berada di bagian
bagian bawah kaki pasien. Lalu selanjutnya kita amati pergerakan dan juga respon refleks pada pasien. Lalu selanjutnya kita bisa cek juga ke bagian ekstremitas yang lainnya, yaitu di ekstremitas kaki yang sebelah kirinya. Kita lakukan pengecekan sama. Oke, baik. Lalu selanjutnya untuk pemeriksaan refleks ini tuh di sini sudah ada pada sejak lahir, dan juga dia ini akan berhenti pada usia 15 bulan. Oke, baik. Selanjutnya di sini kita akan melakukan pemeriksaan refleks parasut, yang mana pertama di sini pemeriksa memposisikan pasien tersebut ini dalam keadaan tertengkurap, yaitu kita bisa angkat bayi tersebut dan tangan pemeriksa ini melingkari bagian tubuh pasien. Nah, lalu selanjutnya kita bisa perhatikan apakah terdapat respon refleks pada pasien tersebut atau tidak. Apakah pasien melakukan ekstensi pada pergelangan tangannya atau tidak. Lalu selanjutnya untuk pemeriksaan refleks ini, dia ini akan sudah ada sejak lahir juga, dan dia ini untuk pemeriksaan refleks ini tuh dia ini munculnya pada usia 8 bulan dan tidak akan pernah berhenti. Nah, tidak akan pernah menghilang. Lalu selanjutnya di sini kita akan melakukan pemeriksaan refleks ekstensor menyilang, yang mana pertama di sini pemeriksa melakukan gerakan fleksi pada bagian kakinya secara penuh. Nah, lalu selanjutnya kita bisa amati ekstremitas kaki pasien yang lain apakah melakukan ekstensi. Lalu selanjutnya kita juga bisa lakukan pengecekan refleks pada bagian kaki yang sebelahnya. Kita lakukan fleksi secara penuh juga. Lalu selanjutnya kita bisa amati respon refleks pada kaki pasien tersebut. Oke, baik. Untuk pemeriksaan refleks ini biasanya dia ini akan munculnya itu pada usia waktu 6 minggu. Baik. Alhamdulillah, untuk pemeriksaan refleks ini mungkin sudah selesai. Baik, Ibu boleh untuk kembali lagi. Oke Ibu, baik. Alhamdulillah Bu, untuk pemeriksaan refleks pediatrik ini sudah selesai Bu. Baik Ibu, saya izin untuk interpretasikan terlebih dahulu ya, atau izin untuk menyimpulkan terlebih dahulu. Baik Ibu, jadi berdasarkan hasil pemeriksaan fisik yang telah kita lakukan untuk pemeriksaan refleks pediatrik pada putri Ibu ini, semuanya itu normal Bu, dari refleks galan, lalu juga refleks moro, lalu juga refleks leher, lalu juga refleks palmar, dan juga refleks pantarnya, dan juga refleks parasut, dan juga yang terakhir itu refleks ekstensor menyilang. Ini semuanya normal Bu. Alhamdulillah, mungkin cukup sekian Bu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf ya Bu ya apabila terdapat kesalahan kata, dan juga pada saat saya melakukan pemeriksaan fisik ini putri Ibu ini merasa kurang nyaman Bu. Semoga putri Ibu sehat selalu dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum